kita berdoa sesuai hajat dan keinginan kita masing-masing. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min syarri an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min syarri an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min syarri an-nar. Ya 'aliman sirra minna la tahdir sirrana wa'afina wa'fu 'anna wa qul lana 'idhu kunna. Ya 'aliman sirra minna la tahdir sirrana wa'afina wa'fu 'anna wa qul lana 'idhu kunna. Ya 'aliman sirra minna la tahdir sirrana wa'fu 'anna wa qul lana 'idhu kunna. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu 'anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah. Malam hari ini di musalla kita yang penuh keberkahan ini, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kembali memberikan kepada kita semua untuk bisa hadir dalam perkumpulan yang mana alhamdulillah malam hari ini kembali kita mulai laksanakan lagi perkumpulan majelis, perkumpulan keberkahan, kebaikan insyaallah. Mudah-mudahan zat yang maha luhur menjadikan sebab dari majelis ini, dari perkumpulan ini, yaitu kita semua bertambah keimanan. Dengan berkat majelis ini, perkumpulan ini, kita semua berhak atas ampunan. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini, kita semua adalah orang-orang yang hajatnya dikabulkan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat, begitu pula salam, mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin, hadirat jamaah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para habaib yang diberkahi oleh Allah, guru kita Al-Habib Zain bin Adil bin Syahab, begitu pula guru kita Guru Fadli. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat dan afiat, dan mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah dan dipenuhi dengan berkah. Begitu pula kepada keluarga besar Bapak Haji Boyran, Bapak Haji Eko Suntoyo, mudah-mudahan dengan apa yang mereka korbankan, keluarkan, pikiran, harta benda, semuanya adalah balasan yang indah di sisi Allah. Begitu pula kepada panitia majelis, pada tokoh masyarakat, para tetua-tetua, sesepuh-sesepuh masyarakat, dan terkhusus yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah, para hadirin hadirat, para orang-orang yang hatinya selalu terkait kehadiran Allah, para orang-orang yang selalu merindukan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ini bentuk pembuktian kita kepada baginda Rasul bahwa kita mengenalnya melalui ilmunya, kita mengenalnya daripada akhlaknya dengan mengamalkannya. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami semua orang-orang yang beradab sebagaimana adabnya Nabi Muhammad. Jadikan kami semua orang-orang yang berakhlak sebagaimana akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin, kembali malam hari ini kita diberi kesempatan semuanya dalam keadaan kesehatan melaksanakan kembali ini perkumpulan. Alhamdulillah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita istiqamah dalam majelis ini, dan mudah-mudahan majelis ini melahirkan hati kita bertambah tenang, hati kita bertambah khusyuk, keimanan kita bertambah kokoh. Mudah-mudahan ini majelis adalah majelis yang mana kita menjadikannya wadah, menjadikannya kita tempat untuk lebih mengenal dengan syiar, untuk lebih mengenal dengan syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingganya kita tidak terlepas daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita tidak meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Kita tidak terkeliru daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin, ini majelis adalah menjadi tempat kita memiliki bekal untuk itu semua. Kita mendengar nama-nama yang mulia, kita mendengar orang-orang terdahulu yang begitu mulia. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, beliau adalah orang yang Allah berikan anugerah akal, dan beliau hiasi akal tersebut dengan keilmuan. Lalu beliau hiasi keilmuan tersebut dengan diamalkan, maka nampaklah dalam perbuatan adalah mengikuti kesunnahan daripada baginda Rasul. Sehingganya Allah tetapkan ia memiliki kedudukan yang mulia. Kita mendengar Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, pengarang Maulid Simtud Durar. Beliau Allah anugerahi akal. Beliau hiasi akalnya dengan keilmuan. Beliau hiasi keilmuannya dengan diamalkan, dan sehingganya beliau sampai kepada derajat kemuliaan di sisi Allah. Begitu pula kita mendengar daripada Al-Imam Baqir Muqaddam. Begitu pula kita mendengar daripada penghias daripada para ahli ibadah, Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang setiap malamnya 1000 rakaat bersujud memuji kepada Allah, bersujud bersembah diri menghadap kepada Allah. Beliau pun Allah berkali akal, dihiasi akalnya dengan keilmuan, beliau hiasi keilmuannya dengan diamalkan, sehingga beliau sampai kepada derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar dua nama pemuda daripada penghulu surganya Allah, Sayyidina Husain, Sayyidina Al-Hasan, para cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun seperti itu. Kita mendengar wanita yang begitu mirip dengan Nabi Muhammad,
Wanita yang begitu sempurna dalam mengikuti Nabi Muhammad. Kalau dia mau lihat bentuk versi daripada baginda Rasul, tetapi versi wanitanya, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa arda. Beliau pun seperti hal yang demikian. Maka dari itu hadirin, kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang Allah anugerahi dengan akal. Lalu apakah kita telah hiasi akal kita dengan keilmuan? Apakah kita hiasi diri kita dengan mengamalkannya? Man izdada ilman lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'dan. Dinukil dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nabi kita Muhammad memperingatkan orang yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah. Orang yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah amalan, ia bukan tambah dekat kepada Allah, melainkan tambah jauh. Ini bagian daripada introspeksi untuk kita. Bagian untuk mengingatkan kepada kita berapa banyak ilmu yang telah kita ketahui, berapa banyak nasihat yang telah kita dapatkan, berapa banyak peringatan yang telah sampai kepada kita. Apakah kita termasuk daripada orang yang mengamal? Apakah kita termasuk orang yang menjaga itu semua? Maka sebelum kita memulai, dengan memulai ini majelis, yang pertama yang harus kita mulai adalah kesadaran kita. Bagaimana hubungan kita dengan amalan keilmuan kita? Bagaimana hubungan kita dengan anugerah Allah yang Allah berikan kita semua kesempatan hadir di tempat ini, dapat ilmu, mendengarkan ilmu agama, mendapatkan nasihat agama, apakah sudah diamalkan? Ada. Jadi kembali kepada mereka atau kita sebagai introspeksi untuk melihat bahwasanya majelis ini adalah tempat yang bermanfaat, menjadi wadah untuk kita mendapatkan keilmuan, mendengarkan nasihat agama, mendengarkan pengetahuan tentang agama. Maka introspeksi kita, mengingatkan untuk diri kita, sudah berapa banyak itu semua kita amalkan. Sudah berapa banyak itu semua merubah kehidupan kita yang tadinya kita jauh daripada Allah sehingga ini bertambah dekat kepada Allah. Bukan bertambah banyak harta, bukan bertambah tinggi kedudukan, bukan bertambah mulia di masyarakat, bukan. Tetapi yang kita cari adalah bagaimana Allah dan Rasulnya menjadi ridha dengan karena sebab ilmu tersebut kita amalkan. Yang tadinya itu sesuatu yang haram, betul-betul kita tinggalkan. Yang tadinya kita tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan, kita betul-betul untuk mengamalkan. Inilah bagian daripada tujuan kita mengadakan majelis. Inilah bagian daripada tujuan daripada kita berkumpul seperti ini. Sehingga kita termasuk orang-orang yang pula tidak hanya kepada diri kita, keluarga kita pun nantinya kita akan ada. Ini bekal untuk kita, bagaimana kita bisa mengajak mereka, bagaimana kita bisa mengajak keluarga kita kalau kita sendiri pun tidak paham akan itu tadi. Maka jadikanlah ini bekal untuk kita sehingganya kita menjadi orang yang jauh lebih baik di mata Allah, di sisi Allah. Begitu pula kita punya keluarga jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul itu diputus dalam keadaan, dalam tujuan adalah rahmat untuk sekalian hal. Kasih sayang yang tidak bertepi, kasih sayang yang tidak berkesudahan, itulah Nabi kita Muhammad. Kita pernah mendengar cerita ketika beliau berdakwah di negeri Makkah. Tidak banyak yang beliau dapatkan daripada orang-orang yang beriman. Maka beliau berangkat ke negeri Taif dengan harapan besar, karena beliau memiliki kekerabatan dari jalur ibu beliau di negeri Taif, dengan harapan orang-orang di sana menerima kepada beliau, menerima dakwah beliau, menerima kebenaran yang beliau sampaikan, yang beliau bawa. Namun beliau ditolak. Bahkan anak-anak kecil diberikan batu untuk melempari beliau. Bukan melempar kepada badan, tetapi disuruh melempar kepada kaki Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Sehingganya Nabi terjatuh.
Ketika beliau terjatuh, keluarlah laki-laki di antara mereka membangunkan lagi Nabi SAW untuk kembali jalan. Tidak cukup sampai di situ, berjujuran kaki beliau. Orang-orang gila itu dilepaskan untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Sehingganya Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Taif dalam keadaan luka, dalam keadaan payah, dalam keadaan tersiksa. Namun beliau tidak menutup itu orang-orang Taif, tidak pula mendoakan itu orang-orang Taif, tidak pula meminta kepada Allah untuk menurunkan balasan kepada orang Taif. Padahal malaikat telah melawarkan diri. Malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, aku timpakan ini gunung kepada mereka, maka binasalah mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki itu semua. Kenapa? Beliau masih berharap di antara mereka nantinya beriman kepada Allah. Di dalam sulbi mereka terdapat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, dimusuhi, ditolak, dihina, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap rahmat. Inilah Nabi kita Muhammad. Bahkan dikatakan Nabi kita Muhammad tidak ridha satu dari umatnya berada di dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahmat yang dimaksud dengan rahmat yang tidak berhenti. Kasih sayang yang luar biasa daripada junjungan kita, daripada kekasih Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun Allah serukan kepada siapa? Kepada mereka yang memiliki keimanan, mereka yang memiliki keyakinan. Apa firman Allah? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, Allah seru kita semua yang memiliki keimanan. Allah seru kita semua yang memiliki keyakinan. Allah panggil kita. Apa kata Allah? Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian daripada api nerakanya Allah. Ini adalah juga bagian daripada rahmat. Ini adalah bagian daripada kasih sayang sebagaimana rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bagaimana? Kalau Nabi tidak ridha umatnya berada di nerakanya Allah, seharusnya kita bantu itu semua. Bantu cita-cita Nabi tersebut, bantu keinginan baginda Rasul, setidaknya menjaga diri kita daripada nerakanya Allah. Bagaimana cara menjaga? Kita mengetahui apa yang dimurkai oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, sehingga kita tidak terjatuh kepada yang dilarang tadi. Bagaimana itu semua bisa diketahui? Ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau dunia, ada ilmunya. Siapa yang mau akhirat, ada ilmunya. Dan barang siapa yang mau mengumpulkan keduanya pun dengan ilmu, pengetahuan. Dan pengetahuan tersebut adalah pengetahuan yang bersumber daripada baginda Rasul, bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau boleh berbangga, kita termasuk orang yang berbangga. Di waktu kita, di banyak waktu kita, kita mampu menjadi orang yang pula mencatatkan diri kita mempelajari ilmu baginda Rasul SAW. Maka jaga diri kita, jaga keluarga kita dengan ilmunya. Cuman kadang biasanya kalau di kampung, di tempat kita, di masyarakat kita, kadang ada yang bilang urusan agama itu masing-masing. Betul, ya? Urusan agama nggak usah bawa-bawa, ajak-ajak, sudah masing-masing aja urusannya. Ini ada seperti ini. Ini bukan rahmat ini. Kita punya keluarga, kita punya kerabat, itu bagian daripada kerabatan, bagian dari rahmat kita. Ini ulun kasih contoh. Kita kasih contoh. Kita kebetulan jalan keluar sana. Di luar kita ketemu orang yang sedang memukul seseorang. Ternyata yang dipukul tersebut, yang disakiti tersebut, itu adalah kerabat kita. Itu adalah sanak famili kita. Bisa jadi yang disakiti tersebut, yang dipukul itu adalah anak kita.
Bisa jadi itu yang dipukul mungkin adalah orang tua kita. Kira-kira kalau kita melihat itu sakit hati apa tidak? Kira-kira kalau kita melihat ada orang mukul, ternyata yang dipukul itu kerabat kita. Bisa jadi orang tua kita, bisa jadi sanak famili kita, kerabat kita, saudara kita. Urusan benar salah itu nomor 2. Ketika kita lihat orang itu dipukul, sakit hati apa tidak? Kenapa sakit hati? Kenapa? Kita memiliki kekerabatan, kita memiliki sesuatu yang sama dengan dia, asal yang sama dengan dia. Ketika kita lihat dia sakiti, kita sakit hati. Kenapa? Itu kerabat kita. Baru urusan seperti ini kan, kalau dipukul 1-2 hari sembuh insyaallah. Disakiti di dunia 1-2 hari sembuh insyaallah. Secara hakikat, dia tidak peduli dengan punya kerabat, dia tidak peduli dengan punya sanak famili. Urusan agamanya urus dia, urusan hartanya terserah urusan dia. Kalau dia tidak peduli seperti ini, berarti secara hakikat dia membiarkan dia dalam kemurkaan. Dia secara hakikat membiarkan dia disakiti. Orang tidak sholat diazab di alam kuburnya. Orang tidak puasa disiksa oleh Allah. Pian melihat itu semua, pian punya kerabat tidak sholat. Pian melihat itu semua, pian punya kerabat tidak puasa. Pian diam, berarti pian mendorong mereka ke nerakanya Allah. Berarti pian membiarkan mereka terjerumus ke dalam nerakanya Allah. Oh sudah ditegur tapi tidak mau. Oh sudah dibilangin tapi marah. Itu urusan belakang. Menegur, mengajak, berdakwah itu urusan kita. Urusan hidayah kita serahkan kepada Allah. Urusan dia mau atau tidak kita serahkan kepada Allah. Tetapi kita cukup berjuang. Kenapa kita tidak berhenti mengajak mereka? Karena saya. Hari ini kita ajak ke majelis tidak mau, besok ajak. Kenapa? Karena saya. Besok kan tidak mau lagi, ajak lagi. Hari ini kita ajak untuk mengerjakan sholat, dia tidak mau, besok ajak lagi. Nanti ajak lagi. Kenapa? Itulah kasih sayang. Menjaga diri, menjaga keluarga daripada jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini wadah kita, ini tempat kita, ini adalah sarana kita. Maka pula himbauan kepada setiap yang hadir di majelis ini. Artinya kita bisa hadir itu suatu kesyukuran, suatu kenikmatan. Kita mungkin berpikir lah urusan hidayah memang urusan Allah. Tetapi alangkah bagusnya juga kita kenapa mereka masih tidak mau? Kenapa mereka masih tidak mau hadir? Mungkin kita bisa tambah merangkul mereka. Mungkin tidak akan dengan ucapan, mungkin dengan perbuatan. Gunakan harta kita, gunakan kemampuan kita sehingga ya mereka tertarik terhadap agama. Inilah yang membuat Nabi tersenyum. Kenapa? Kita bisa membantu beliau menyelamatkan umatnya untuk tidak terjerumus dalam jurang nerakanya Allah. Inilah kasih sayang. Paham ya? Kasih sayang. Artinya jangan cuma di majelis ini dengan bacaan ini saja, dengan apa yang kita dengar saja, kita itu dakwahnya bukan. Tetapi jadikan setiap dari kita, siapapun kita, baik dia seorang ulama ataupun tidak, baik yang seorang pekerja ataupun pejabat, semuanya berkesempatan membantu Nabi SAW. Dan mereka yang membantu Nabi akan tersenyum kepadanya. Mereka akan bersama baginda Rasul, insya Allah. Kenapa? Kasih sayang, itulah yang namanya kasih sayang. Jadi tidak dikatakan orang yang kasih sayang, bola dia punya pasangan, misalnya. Ibu-ibunya ini punya pasangan, punya suami. Kalau tidak pernah mengingatkan dia tentang sholat, kalau tidak pernah mengingatkan dia sudah sholat apa belum, apalagi misalkan memang tidak sholat, tidak pernah mengingatkan, itu suami dia tidak sayang sama dia. Kenapa? Dia pengen kumpul di dunia, dia akan tidak pengen kumpul. Dia sholat sendiri, istrinya tidak sholat. Jadi ingatkan. Kenapa? Ini ketahuan. Suaminya ini tidak mau kumpul di akhirat. Biar aja di dunia sudah tersiksa, di akhirat tidak mau kumpul lagi. Nah, ini berarti suami dia tidak sayang. Atau sebaliknya, dia punya suami, pian punya suami, kan? Pian punya istri yang si suami tadi punya istri, istrinya tidak pernah mengingatkan suaminya pula. Suaminya tidak sholat, tidak pernah diajak. Suaminya tidak puasa, tidak pernah diingatkan.
Tidak pernah diajak ke majelis, tidak diajak perbuatan ketaatan, tidak pernah. Istrinya sendiri, misalkan. Nah ini tidak sayang sama suami. Atau misalkan si istri tadi tidak pernah tanya uangnya dari mana, dari hasil apa. Nah, cuman biasanya ibu-ibu ini tidak mau tahu. Yang penting uang ada. Jari-jari terhias emas lah, tangan talak terhias dengan gelang emas, leher-leher terhias dengan kalung emas. Urusan uangnya dari mana, dapatkannya dari apa, tidak peduli. Yang penting rumah tambah besar, kebun tambah luas, rupiah tambah menumpuk, tidak peduli dari mana. Mau itu dari sesuatu yang halal atau yang haram kan, dari perbuatan menyakiti perasaan orang kan, yang penting apa? Duitnya banyak. Ini kalau ada perempuan seperti ini, ibu-ibunya tidak seperti ini, dan ingatkan suaminya, ya ini haram. Kenapa? Riba. Oh ini haram. Kenapa? Ini koperasi. Kalau ada ibu-ibunya seperti itu, berarti itu saya. Tetapi kalau tak ingatkan, uangnya saja diambil, ini tidak saya. Berarti dia tidak ingin kumpul di dunia apa di akhirat, pengennya kumpul di dunia saja. Dia kumpul di dunia, dia akan tidak kumpul. Kenapa? Tidak saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri, jaga keluarga kita. Begitu pula kita punya anak. Yang punya anak gadis, keluar malam-malam dengan orang yang bukan mahram, entah kemana itu malam-malam, dia tidak bertanya, dia tidak melarang. Berarti dia termasuk orang yang dorong. Oh dia keluar dengan tunangan, misalnya, tunangan bukan suami, tunangan bukan mahram. Kalau sudah dia bilang qabiltu nikah wa tajwidah, kalau dia sudah bilang saya terima nikah dia itu mahram. Tetapi kalau masih baru tunangan, kira-kira tunangan bisa putus apa enggak? Orang suami istri saja bisa putus, tapi itu hal apa lagi tunangan? Ya biarkan, tidak menegur. Lah, pesta pantai misalnya, kamu sudah tunangan juga, pesta pantai lah. Apa dulu? Ini berarti dia tidak sayang dengan keturunan dia. Dia tidak sayang dengan anak putra-putri dia. Kenapa? Membiarkan mereka tergelimak dengan kemaksiatan. Oh justru kami biarkan itu sayang. Kasihan dia ketinggalan pergaulan, mau ke pesta pantai, biar aja itu sayang dengan anak. Sayangnya biar ada orang punya bayi umur 1 tahun 2 tahun ngerangkak kepada pisau yang tajam. Ada pisau, dia mau ambil pisau, diambil, ditahan. Pisaunya diambil, nangis anak tersebut, teriak kencang. Kira-kira kalau orang sayang, ini pisau diberikan atau tidak? Nangis sejadi-jadinya. Tetangga lihat, itu tega betul katanya. Anaknya mau minta sesuatu udah dikasih. Ternyata yang mau dipinta adalah pisau. Yang mana kalau ini dikasih dia senang, tetapi membahayakan kepada diri. Anak pian minta ke pesta pantai, jalan dengan laki-laki yang bukan mahram, atau anak pian yang laki-lakinya ngajak perempuan yang bukan mahram, pian kasih izin karena saya, pian mengasih sesuatu yang membahayakan kepada diri. Siapa yang bertanggung jawab? Kita. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selangkah lagi biar masuk surga. Kenapa? Banyak ibadah, banyak sedekah, banyak mengamalkan ketaatan. Selangkah lagi masuk ke dalam surga, tertahan. Apa sebab? Anak pian mengadu, ya Allah, itu orang tua tidak pernah negur saya, tidak pernah mengingatkan saya. Dengan alasan kasih sayang dia, ya Allah, membiarkan saya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Hati-hati, hati-hati. Jadikan tempat seperti ini, majelis seperti ini sebagai pengingat kepada kita. Sehingganya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, yang menyebarkan rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, jaga keluarga kita dari semua. Bagaimana menjaganya? Kita bekali diri kita berikan pengetahuan diri kita sampaikan pengetahuan tersebut, kita jadikan mengajak mereka untuk menggapai ridha Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah jadikan ini perkumpulan, Allah jadikan ini majelis yang mudah-mudahan mendatangkan keistiqomahan, mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan, bertambah keimanan,
dan mudah-mudahan Allah jadikan ini berkat majelis kita berhak atas ampunan, keterkabulan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua meninggalkan maksiat dalam kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibus sa'ilin, walhamdulillah. Terima kami ucapkan pula kepada panitia, kepada seluruh yang bermanfaat dengan hartanya, dengan pemikirannya, dengan tenaganya. Mudah-mudahan mereka para pejuang majelis tersebut adalah orang-orang yang dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Sebelum ditutup, ada pertanyaan tentang kurban. Ada yang bertanya tentang masalah kurban. Jadi ada yang bertanya tentang masalah kurban barusan, yaitu bagaimana orang yang mengikuti arisan kurban. Ternyata uangnya belum cukup. Sedangkan lebaran sudah hampir, uangnya belum cukup. Bagaimana? Apakah ditombokkan saja? Misalkan ada yang mau nombokin, bagaimana? Jadi kurban itu hukumnya sunnah. Inna a'tayna kal-kautsar. Wassalli li rabbika wanhar. Ini sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah itu berkurban dengan bakar sapi ataupun unta ataupun kambing ataupun domba. Ini kesunnahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa disunnahkan? Kepada orang yang mampu. Kalau dia ngutang itu mampu apa tidak? Kecuali dia memang tidak mau bayar arisan tadi, misalnya kan, mampu saja cuma tidak mau bayar, lelet orang. Nah ini berarti dia memang tidak mau berkurban, misalnya. Kenapa harus berkurban? Ini pertanyaan yang akan kita lemparkan juga kepada dia. Kenapa harus berkurban? Itu kesunahan. Oh, tahun kemarin sudah berkurban. Atau misalkan ada yang mengatakan, oh saya sudah pernah berkurban. Nah, ada sering seperti itu. Kapan dia berkurban? Oh, 10 tahun yang lalu. Kenapa harus berkurban? Kalau dia mampu, kenapa dia harus berkurban? Ini adalah syiar. Ini syiar yang nilainya begitu indah. Dikatakan Idul Adha tersebut adalah di hari di mana antara fakir, miskin, orang yang mampu itu kita menyamakan kepada mereka, memberikan kesamaan kepada mereka. Artinya menyenangkan mereka. Jadi kalau dia mampu, artinya mampu di sini adalah orang yang mana nafkah orang yang wajib atas dirinya tercukupi. Di malam hari raya, di hari raya tercukupi. Lalu setelah itu dia punya kelebihan. Minimal misalkan cukup membeli 1 ekor kambing. Karena yang berkurban itu, yang disunnahkan, yang diafdalkan itu kepala keluarga. Nah, dia punya misalkan kepala keluarga 1, dia potong 1, itu dapat kesunnahan. Jadi contohnya dia punya kelebihan di malam hari raya, di hari raya, yang mana kelebihan tersebut cukup untuk membeli seekor kambing. Ini berarti orang yang memiliki keluasan. Oh, saya sih cukup 30 ekor, tambah lagi. Tapi dapat kurban. Nah ini ada. Karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna shalah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang punya kelebihan seperti tadi, lalu dia tidak berkurban, apa ujar Nabi? Apa kata Nabi kita Muhammad? Jangan dekat-dekat dengan musola. Artinya apa? Nabi tidak mau ketemu. Nabi tidak mau melihat orang ini. Bayangkan kalau di hari tersebut kita berada bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak mau ketemu. Nah, kita punya orang tua, kita berkasih sayang, kita punya orang tua. Di hari Lebaran ternyata orang tua kita tidak mau ketemu. Bagaimana perasaan? Dia punya anak, dia sayang dengan anak dia begitu mencintai anak dia. Di hari yang begitu dia ingin untuk bertemu dia tidak mau. Bukankah kita cinta kepada Nabi itu melebihi kepada keluarga? Kita cinta kepada Nabi itu bahkan melebihi kepada diri kita sendiri. Dan Nabi tidak mau bertemu kepada orang siapa? Orang
orang yang memiliki kelapangan tidak mau berkurban. Walaupun kurban bukan sesuatu yang wajib, sunnah, tetapi ini ada nilai syiar yang besar. Nah, jadi jangan dimainkan. Misalkan dia memang mampu membayar, cuma tidak mau, takutnya seperti ini. Nah, cuma kalau dia tidak mampu, berarti dia boleh menerima kurban. Ini kan banyak lah, kalau sudah urusan dia tidak dapat kupon kurban, tidak dapat bagian kurban, beribut. Setelah diteliti orang ini ternyata orang yang harusnya berkurban. Seharusnya dia tidak meributkan dia dapat atau tidak, seharusnya dia berkurban atau tidak. Minimal berapa? 1 ekor kambing, 1 bagian. Yang punya keluarga 7, ya 7 ekor kambing. Kalau dia mampu, tidak mampu 6, tidak mampu 5, tidak mampu 3, tidak mampu 2, minimal yang terakhir 1. Maka dia akan mendapatkan sunnah kifayah. Nah, jadi kalau yang seperti itu tadi, ada seperti itu tadi lah. Kalau memang tidak mampu, ya tidak masalah. Tetapi kalau mampu, apakah jatuh kepada haram? Dia jatuh kepada makruh saja. Tetapi itu sesuatu yang sangat tidak disukai. Kalau dia mampu, kalau dia memang dia mampu, maka itulah keberkahan yang luar biasa di sisi Allah. Nah, ya lalu yang kedua pertanyaannya, lalu ada mereka yang arisan tadi, ternyata uangnya kurang, sudah urunan 2 juta, 7 orang 14 juta, ternyata harga sapi 15 juta, ternyata ada orang yang hatinya tergerak dermawan. Nah, sudah saya yang kami. Bagaimana boleh? Ya sangat boleh. Nah, kalau besok ada 10 orang seperti ini, karena ulun pun mau juga ini. Nah, kalau ada orang seperti ini bagus. Yang mengeluarkan uangnya untuk orang lain, kekurangan tadi, walaupun dia tidak ingin namanya dimasukkan dalam berkurban tadi, justru itu sangat bagus. Ini adalah memang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat kepada orang lain. Jadi biar kalau ada kelebihan tidak masalah, biar beli banyak sapi dan bagi-bagikan, nah ini alhamdulillah. Jangan lupakan dulu lah, kalau begitu lah. Nah, jadi seperti itu boleh. Mungkin ada pertanyaan? Masalah kurban tadi dibahas tadi, karena ya banyak juga pendapat kalau orang laki-laki 2 ekor kambing, ya, kalau perempuan 1. Ini katakan bagaimana, apa diwajibkan 2 1 apa? 2 bagian, 2 ekor, ya, 1 orang atau cukup 1 juga cukup. Itu akikah. Kurban tidak seperti itu. Kurban itu sunnah. Maka kalau yang tidak mampu semampunya, misalkan laki-laki 1, istrinya 1, anaknya 1, tidak mampu, maka sunnah kifayah. Karena apa? Karena Nabi ketika beliau masih hidup, beliau mengambil 1 ekor kambing, beliau apa? Ucapkan kurban untuk Muhammad dan umat Muhammad. 1 kifayah. Nah, ini. Jadi biar kalau dia mampu beli 1, maka biar dapat keberkahan seluruh keluarga dia. Dan kurban itu dagingnya untuk siapa? Kurban itu dagingnya untuk fakir dan miskin. Jadi kalau yang kaya itu namanya hadiah. Nah kalau hadiah itu jangan biar jual lagi. Artinya orang ngasih, misalkan biar adalah orang yang mampu saja dikasih, itu sebagai keberkahan. Maksudnya keberkahan apa? Untuk merasakan berkah daging tersebut, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Yang fakir dapat sedikit, dia dapat banyak. Seakan-akan, nah ini kebalik kan? Artinya kurban itu kita ambil sedikit. Misalkan kita dikasih karena apa? Karena tetangga kita yang berkurban, karena kita membantu orang berkurban, dikasih kita hadiah. Itu untuk apa tujuannya? Sebagai hadiah daripada kita ingin mendapatkan keberkahan pula dengan merasakan kurban. Kalau yang lebih utama siapa? Fakir dan miskin. Dapat 2 kilo dia, jangan diiri. Biar mampu seharusnya biar berkurban, bukan ngiriin orang fakir miskin. Nah, oh ini fakir miskin dapat 3 kilo, kenapa ini tidak adil? Lah biar yang tidak adil, biar harusnya berkurban, kenapa? Biar meributkan bagian fakir miskin. Nah, kalau fakir miskin dia dapat 3 kilo, mau dia jual, mau dia makan, itu semua terserah dia. Nah, jadi kalau yang untuk laki-laki 2, perempuan 1 itu khususiyah di dalam akikah. Tetapi sebagian ulama berpendapat Nabi ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain cuma menyebut 1. Maka di sini ikhtilaf
kata para ulama itu khususnya untuk keluarga. Ada yang mengatakan tidak, kalau biar memang tidak mampu dua, karena apa? Kata Nabi, akikah itu untuk laki-laki syatan dua kambing, perempuan sah, yaitu 1 kambing. Ini perintah Nabi, tetapi Nabi mengerjakan sebaliknya. Ada yang mengatakan khususnya, ada yang mengatakan Nabi memang tidak mampu, cuma mampu satu. Ini khusus untuk akikah. Lalu ada pula ulama-ulama mengatakan kalau laki-laki 1, perempuan 2. Ada juga berpendapat ini terkhusus kepada akikah. Jadi kalau sapi itu dihitung 7, maka kalau di situ berakikah 3 orang laki-laki, maka 1 orang perempuan. Kenapa? Laki-laki dihitung 2. Sedangkan umur untuk hewan kurban itu minimal sapi tersebut gigi pol, gigi susu bagian depannya itu lepas, tergantikan dengan gigi yang akan bisa untuk makan rumput sudah. Nah, biasanya gigi pol sempurna lepas itu berumur 2 tahun ke atas. Jadi biar kalau mau beli hewan kurban jangan pilih murahnya. Kenapa murah? Harganya 12 juta, ternyata umurnya cuma 1 tahun, berarti tidak masuk. Nah, berarti harus diambil 2 tahun kan. Kalau bisa 4 tahun itu dagingnya lebih tebal. Nah, lebih banyak deh. Kalau kambing gigi pol depannya lepas itu biasanya umur 1 tahun ke atas. Kalau dia mau beli kambing 1 tahun ke atas, biar sembelih sendiri, biar bagikan sendiri, separuh aja kasihkan. Separuhnya dimakan bersama keluarga, apakah boleh? Boleh. Kenapa? Selama itu bukan kurban wajib. Nah, kalau kurban wajib dia tidak boleh ngambil, tidak boleh memakannya. Semuanya diserahkan kepada fakir dan miskin dan orang-orang yang berharta. Karena kalau itu kurban wajib. Apa bedanya kurban wajib dan kurban sunnah? Kalau kurban wajib dia nazarkan. Belum jauh hari raya dia sudah beli sapi. Saya mau berkurban dengan sapi, maka itu jadi nazar, jadi kewajiban, maka itu kurban wajib. Atau biar ujuk-ujuk pergi ke pasar hewan. Ditanya sama tetangga, mau kemana? Mau beli sapi buat kurban, maka itu jadi nazar biar. Tapi kalau biar sisipkan dengan sunnah, mau kemana? Saya mau beli hewan untuk melaksanakan sunnah kurban, maka itu dari sunnah kurban. Boleh biar memakan? Boleh. Walaupun misalkan sapi tersebut kilonya 61 kilo, 1 kilo aja dikasih 60 biar masuk di kulkas semua. Boleh, boleh, tetapi ini golongan orang yang pelit. Golongan pelit. Minimal bagi 3. Nah, kalau dia korban sunnah minimal bagi 3. Biar beli kambing 1, biar kuliti sendiri, biar bersihkan sendiri, biar bagi 3. Ternyata dapat 15 kilo semuanya. Biar bagikan 5 kilonya untuk fakir miskin, 5 kilonya untuk tetangga sanak famili yang tadinya orang-orang tersebut bukan fakir miskin, tapi kita ingin berhadiah. Bagian terakhir 5 kilo terakhir kita masak bersama keluarga. Nah ini boleh kalau itu sunnah. Tetapi kalau itu wajib maka biar. Kira-kira paham? Ada lagi? Ibu? Nah, jadi mudah-mudahan, dan ini terakhir, kalau dia memang berniat untuk melaksanakan kurban tanggal 1 Dzulhijjah, maka dia jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan potong kumis, jenggot, semuanya. Kenapa? Itu jadi saksi dia. Nah, jadi kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dia pengen berkurban, jangan potong kuku, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong rambut, lah pokoknya bulu semuanya jangan dipotong. Kenapa? Itu semua saksi dia ada. Kalau dipotong bagaimana? Makruh, bukan haram, makruh. Tapi itu akan mengurangi wilayah. Kalau sudah potong, set, nah kalau potong kuku itu semua. Wallahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kegiatan, panjang umur dan diberikan kemudahan dan mudah-mudahan biar bisa mengajak keluarga biar bisa mengingatkan keluarga mudah-mudahan semuanya kumpul dalam majelis ini dalam keberkahan. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang tadinya masih jauh daripada majelis, mereka yang jauh daripada ketaatan, mudah-mudahan sebagaimana turun hujan deras, seperti itu pula Allah hujani hati mereka dengan hidayah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan mereka semua dihujani dengan hidayah. Kita semua mendapatkan hidayah, mendapatkan kekuatan untuk menjadi orang-orang yang bertambah kebaikan. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibus sa'ilin.
baik disengaja ataupun tidak yang tidak berkenan di hati sampean, mulut